Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Roja akan menjelaskan tentang akuntansi salam. Akuntansi salam. Apa itu akuntansi salam? Menurut kata bahasa dari kata as-salaf, artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fihi dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad yang disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh si penjual atau muslam alaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad yang telah disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Salam tidak mirip dengan transaksi ijon karena itu dibolehkan oleh syariah karena tidak ada gharar. Walaupun barang baru diserahkan di kemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad tersebut terjadi. Dengan demikian, akad salam dapat membantu produsen dalam penyediaan modal sehingga ia dapat menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya, pembeli dapat jaminan memperoleh barang tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Akad salam biasanya digunakan untuk pemesanan barang-barang tertentu. Selanjutnya, ada dalil-dalil atau sumber hukum mengenai pelaksanaan akad salam. Yang pertama ada Al-Quran. Menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 282, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Kemudian ada Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berisi, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang kedua ada hal hadis. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang melakukan salam hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Majah. 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh atau mudarobah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Yang ketiga ada rukun-rukun akad salam. Rukun salam ada 3, yaitu yang pertama pelaku terdiri dari penjual atau muslam alai dan pembeli adalah muslam. Yang kedua ada objek akad berupa barang yang diserahkan atau muslam alai. Yang ketiga ada modal salam atau ra'su malis salam. Kemudian ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam yaitu yang pertama, modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Yang kedua, modal salam berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan ini. Beberapa ulama menganggap boleh-boleh saja. Yang ketiga ada modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang ataupun merupakan pelunasan piutang. Hal ini adalah untuk mencegah praktiknya riba melalui mekanisme salam. Kemudian ketentuan syariah barang salam, yaitu yang pertama, barang tersebut harus dapat dibedakan atau didefinisikan mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas, kualitasnya, jenis, ukuran, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada gharar. Yang kedua, barang tersebut harus dapat dikuantifikasi atau ditakar atau ditimbang. Yang ketiga, waktu penyerahan barangnya harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam waktu kurun waktu tertentu. Misalnya dalam waktu 6 bulan atau musim panen disesuaikan dengan kemungkinan yang tersedianya barang yang dipesan. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastian, harus ada pada waktu yang ditentukan. Yang keempat, barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan.
Yang kelima, apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasak atau rusak, dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad tersebut, sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima. Kemudian ada poin-poin tambahannya. Yang selanjutnya yaitu apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad tersebut, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau memilih untuk menerima atau menolak barang tersebut. Kalau pilihannya menolak, maka penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau menyerahkan produk yang sesuai dengan akad tersebut. Selanjutnya, apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran, dan hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. Kemudian, apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya. Apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga. Selanjutnya, barang boleh dikirim sebelum jauh tempo asalkan disetujui oleh kedua pihak dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut penambahan harga. Selanjutnya, kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang sama, tetapi sumbernya berbeda. Para ulama membolehkan hal tersebut. Yang terakhir, apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah, namun sebaiknya dijelaskan dalam akad. Apabila tidak disebutkan, maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang pembeli. Selanjutnya ada ijab qabul. Adalah pernyataan atau ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melakukan korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Kemudian ada jenis-jenis akad salam. Yang pertama langsung, yaitu antara pembeli dan penjual. Transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua ada salam paralel, yaitu antara pembeli, penjual, dan pemasok. Terdapat dua transaksi salam, yaitu antara pemesan dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier, atau pihak ketiga lainnya. Syaratnya tidak terjadi ta'aluk adalah saling keterkaitan antara akad salam 1 dan 2. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad yang pertama, yaitu antara akad penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat, tidak diperbolehkan. Beberapa ulama kontemporer tidak membolehkan transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus, karena dapat menjerumuskan kepada riba. Penyebab berakhirnya akad salam. Dari penjelasan di atas, hal-hal yang dapat membatalkan kontraknya adalah: yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad tersebut. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih menolak untuk membatalkan akad. Kemudian, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Yang terakhir, penyebab berakhirnya akad salam adalah apabila barang tersebut telah diterima. Kemudian, pengawasan syariah terhadap akad salam dan salam paralel. Telah memastikan kesesuaian praktik jual beli salam dan salam paralel yang dilakukan dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN. DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk: yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam tersebut. Yang ketiga, meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
Yang keempat, meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dengan format salam paralel atau akad salam-salam biasa. Yang terakhir, meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas salam paralel diperbolehkan dari selisih antara harga beli dan pemasok dengan harga jual kepada nasabah atau pembeli akhir. Alur transaksi akad salam. Yang pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual, bank syariah dan pembeli yaitu nasabah terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Yang kedua, setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, contohnya dibayar tunai 100%. Yang ketiga, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual yaitu petani atau KUD dan pembeli antara bank syariah terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Yang keempat, setelah akad disepakati, pembeli atau bank syariah melakukan pembayaran kepada penjual yaitu petani atau KUD terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah diatur, contohnya dibayar tunai 100%. Yang kelima, pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Yang keenam, setelah produk dihasilkan pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi salam paralel yang biasanya digunakan oleh penjual atau bank syariah yang tidak memproduksi sendiri produk salam. Setelah menyepakati kontrak salam dan menerima dana dari nasabah salam, selanjutnya secara terpisah membuat akad salam dengan petani sebagai produsen produk salam. Yang ketujuh, pengiriman barang dan dokumen transaksi oleh penjual yaitu petani atau KUD kepada pembeli yaitu bank syariah. Yang kedelapan, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirimkan produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kesembilan, bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari petani lalu mengirimkan barang dan dokumen transaksi kepada nasabah. Contoh di atas merupakan alur transaksi salam berupa salam paralel, yaitu ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya. Salam paralel seperti telah dijelaskan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah akad salam pihak 1 dan 2 harus selesai sebelum pihak 2 dan pihak 3 melakukan akad salam yang baru. Cakupan standar akuntansi salam dan salam paralel. Akuntansi salam diatur dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam. Standar tersebut berisikan tentang pengakuan dan pengukuran, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengakuan dan pengukuran salam adalah terkait dengan piutang salam, modal usaha salam, kewajiban salam, penerima barang pesanan salam, denda yang diterima oleh pembeli dari penjual yang mampu, tetapi sengaja menunda-nunda penyelesaian kewajiban serta tentang penilaian persediaan barang pesanan pada periode pelaporan. Yang pertama, ada akuntansi untuk pembeli. Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi. Yang pertama, pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Yang kedua, pengukuran modal usaha salam. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Modal usaha salam dalam bentuk aset atau non-kas diukur sebesar nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat. Modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Yang kedua, jika barang pesanan berbeda kualitasnya. Yang A, nilai wajar dari pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad tersebut. Yang kedua, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dan nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang telah diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian.
Yang ketiga, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad tersebut dan jurnal atas barang-barang pesanan yang diterima. Kemudian, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh si penjual sebesar bagian yang telah disepakati. Kemudian, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dan nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Yang kelima, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisih menjadi hak penjual. Yang keempat, denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Yang kelima, ada penyajian. Yang pertama, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang kedua, piutang salam yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang ketiga, persediaan yang diperbolehkan melalui transaksi salam diukur sebagai nilai yang terendah, biaya diperoleh atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang keenam, ada pengungkapan. Yang pertama, besarnya modal salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kualitas atau kuantitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Jika modal usaha salam dalam bentuk non-kas diukur sebesar nilai wajarnya. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Yang keempat, jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Yang kelima, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperbolehkan melalui transaksi salam diukur sebagai nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang keenam, penyajian. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Yang ketujuh, ada pengungkapan. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan: yang pertama, besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian, penjual dalam transaksi salam mengungkapkan: yang pertama, piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101. Untuk lebih jelasnya, yuk simak contoh soal berikut ini. Pak Anto seorang peternak ayam. Dalam usahanya, ia berencana untuk mengembangkan usaha dengan membeli indukan dan pakan makan ayam. Namun, Pak Anto mengalami kekurangan modal. Ia mengajukan pinjaman modal usaha kepada Koperasi Syariah Mitra Indonesia. Pak Anto mengajukan pinjaman sebesar 20 juta rupiah untuk membeli indukan dan pakan makan ayam. Masa pertumbuhan ayam siap dipanen dan dijual masa waktunya adalah kurang lebih 3 bulan. Pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh Koperasi Syariah Mitra Indonesia
dengan syarat 50% dalam bentuk uang tunai dan 50% dalam bentuk barang modal kerja berupa indukan ayam dan pakan makan ayam. Koperasi Syariah Mitra Indonesia akan memberikan Pak Anto indukan ayam dan pakan ayam ke peternak ayam sebesar 7 juta rupiah. Penyelesaian yang pertama, pencatatan oleh Koperasi Syariah Mitra Indonesia dalam bentuk kas. Piutang di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian kas di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah tersebut didapat dari 20 juta dibagi 50% adalah 10 juta rupiah. Kemudian pencatatan oleh Pak Anto dalam bentuk kas. Kas sebesar 10 juta rupiah di sebelah debit dan hutang usaha sebesar 10 juta rupiah di sebelah kredit. Kemudian pencatatan oleh Koperasi Syariah Mitra Indonesia dalam bentuk non-kas. Piutang di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah. Persediaan indukan dan pakan makan ayam sebesar 7 juta rupiah di sebelah kredit. Keuntungan penyerahan modal sebesar 3 juta rupiah di sebelah kredit. Yang kedua, pencatatan oleh Pak Anto dalam bentuk non-kas. Ada persediaan indukan dan pakan makan ayam sebesar 10 juta rupiah di sebelah debit dan hutang usaha sebesar 10 juta rupiah di sebelah kredit. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.